Pemilu Indonesia akan terjadi di bulan Februari 2024. Banyak orang berharap pemilu 2024 bisa berlangsung secara damai. Perubahan watak seseorang menjadi hal yang cukup menarik untuk dibahas. Beliau adalah Prabowo Subianto. Prabowo dulu dikenal dengan sikap tegas, tapi sekarang istilah nama dari Prabowo adalah gemoy. Banyak orang memilih mendukung Prabowo Subianto dengan alasan gemoy tanpa tahu sisi Prabowo yang lain seperti prestasi maupun masa lalu. Maka hal itu sangat disayangkan jika itu terjadi. Berikut terdapat 5 fakta Prabowo Subianto yang jarang diketahui oleh orang. Yang pertama, nama lengkap Prabowo. Banyak orang mengira nama lengkap Prabowo adalah Prabowo Subianto, tetapi siapa sangka nama Prabowo mempunyai satu kata lagi, yaitu nama lengkap Prabowo Subianto adalah Prabowo Subianto Djojo Hadikusumo. Tetapi nama Djojo Hadikusumo tidak dipakai untuk sebutan. Menurut info yang beredar, salah satu alasan kenapa Prabowo tidak mencantumkan nama Djojo Hadikusumo dikarenakan nama Prabowo menjadi terlalu panjang jika nama Djojo Hadikusumo dipakai dan jika itu ditaruh di badge militer. Yang kedua, bisnis Prabowo. Banyak orang mengetahui Prabowo adalah orang kaya Indonesia. Terlepas dari masa lalunya, bisnis Prabowo sangat besar. Diketahui lahan Prabowo Subianto hampir mempunyai lahan sebanyak 500 hektar. Dan itu dikoreksi sendiri oleh Prabowo Subianto pada debat calon presiden yang ketiga. Ada 8 perusahaan Prabowo Subianto, di mana di dalam bidang pertanian terdapat pohon pinus, perhutanan, perkebunan, dan di dalam industri Prabowo mempunyai pertambangan, kertas, dan pertambangan. Yang ketiga, keturunan bangsawan. Dari sang ibu Prabowo Subianto mempunyai silsilah keturunan dari Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Dari sang ayah Prabowo mempunyai keturunan dari Sultan Agung. Sultan Agung terkenal karena berhasil membawa puncak kejayaan Kerajaan Mataram Islam pada tahun 1627. Yang keempat, menghabiskan masa kecil di luar negeri. Prabowo Subianto seringkali pindah negara akibat usaha orang tuanya dari masa kecil. Semenjak sehabis dari TK, pada SD sampai SMA, nama dari Prabowo menghabiskan waktu di luar negeri, di mana pada tingkat sekolah dasar, Prabowo menghabiskan waktu di negara Singapura dan Hong Kong. Pada tingkat SMP, Prabowo menghabiskan waktu di negara Malaysia dan juga Swiss. Sedangkan di masa SMA, Prabowo menghabiskan waktu di Inggris, London. Tapi setelah itu Prabowo kembali ke Indonesia akibat lengsernya Soekarno. Yang kelima, catatan hitam Prabowo. Prabowo Subianto mempunyai masa lalu kelam yang membuat Indonesia harus mengalami perubahan. Salah satu yang dikecam oleh banyak orang adalah penculikan pada 1997 sampai 1998. Prabowo yang memimpin dan memerintahkan untuk menangkap 23 aktivis demokrasi. Hal itu semua terungkap pada tahun 2018 di Arsip Keamanan Nasional, dokumen rahasia Amerika Serikat yang ditulis pada tanggal 7 Mei 1998. Tetapi tidak bisa dipungkiri, pada saat itu perintah langsung diberikan dari Presiden Soeharto. Dua alasan kenapa Prabowo Subianto sampai saat ini tidak ditangkap, karena pada saat itu, yang pertama, pengadilan menyatakan Prabowo dinyatakan tidak bersalah. Alasan yang kedua, masyarakat tidak tahu kejadian sesungguhnya pada saat itu. Hal ini mirip seperti kisah dari mantan wakil presiden yaitu Yusuf Kala.
Yusuf Kalla juga mempunyai masa lalu yang kelam. Kasih gambaran sedikit kepada penonton yang mungkin tidak mengikuti peristiwa ini. Jadi hari itu apa yang terjadi? Bakar gereja. Tapi tidak banyak gereja, bukan banyak. Kira-kira ada 11 gereja itu yang dibakar. Itu banyak itu sebelah. Iya, tapi tidak dibakar begitu. Dia lempar batu macam-macam. Dirusak. Rusak. Di dalam acara Kick Andy, nama dari Yusuf Kalla membuat klarifikasi atas tuduhannya yang dibuat oleh seseorang kepada Yusuf Kalla pada tahun 1967, yaitu pembakaran gereja. Hal itu semua terjadi akibat seseorang non-muslim merusak atau menghina agama Islam, dan demo pun terjadi. Meskipun pada acara Kick Andy, nama dari Yusuf Kalla menyangkalnya karena pada saat itu Yusuf Kalla berada di kampung, tidak di kota ketika itu terjadi. Tetapi masyarakat Indonesia tidak percaya dengan pernyataan dari Kick Andy akibat seperti yang telah teman-teman lihat pada video sebelumnya. Ketika Kick Andy bertanya, jelaskan secara singkat, dan Yusuf Kalla menjelaskan mahasiswa tersebut atau demo tersebut membakar 11 gereja yang tidak banyak. Dan kata tidak banyak ini menjelaskan sepertinya Yusuf Kalla pada saat itu juga setuju, tetapi kemudian hal itu dikoreksi oleh host dari Kick Andy, yaitu Andi Nova, dan mengatakan 11 gereja itu banyak. Lalu Yusuf Kalla mengoreksinya dengan berkata, iya itu banyak. Seakan-akan masa lalu dari Yusuf Kalla masih belum bisa ditutupi dengan baik, walaupun klarifikasi dari Yusuf Kalla telah dinyatakan. Lalu bagaimana menurut teman-teman tentang masa kelam dari Yusuf Kalla? Apakah hal yang sama akan terjadi terhadap masa kelam dari Prabowo Subianto? Coba dong tolong tulis di kolom komentar.